Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paramita Musa dari kelas A S1 Farmasi 2017 akan menjelaskan mengenai sintesis senyawa 52,3 dimetoksibenzilidena imidazolin 2,4 dion turunan purin. Pertama-tama mengenai keuntungan senyawa ini. Senyawa yang akan disintesis ini yakni termasuk senyawa turunan 6 aril purin. Senyawa 6 aril purin ini cukup penting untuk disintesis karena memiliki beberapa aktivitas biologis, yakni sebagai agen antivirus dan sitostatik. Selanjutnya mengenai rasionalisasi, diskoneksi, dan retrosintesis. Nah, analisis retrosintesis untuk senyawa turunan purin ini menggunakan reaksi Biginelli dapat diselesaikan melalui beberapa pendekatan diskoneksi, yakni diskoneksi enamina, diskoneksi adisi Mikhael, dan diskoneksi aldol. Nah, pada retrosintesis tahap pertama, ikatan yang didiskoneksi adalah ikatan CN enamina. Alasannya, reaksi siklisasi membentuk cincin 6 adalah reaksi yang mudah terjadi dan hasil dari diskoneksi tersebut adalah senyawa 2 di mana senyawa tersebut memiliki gugus guanidin yang memiliki hubungan 1,4 dengan gugus karbonil. Dengan demikian, langkah retrosintesis selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan diskoneksi reaksi Mikhael. Nah, pada analisis retrosintesis dengan diskoneksi reaksi Mikhael pada ikatan CN yang menghubungkan guanidin, diskoneksi tersebut menghasilkan guanidin senyawa 3 dan 5 arildena hidantoin senyawa 4. Setelah diperoleh senyawa 4, diskoneksi aldol atau alfa beta tidak jenuh dilakukan pada ikatan rangkap yang menghubungkan aril dengan hidantoin dan diperoleh senyawa aldehida atau senyawa 5 dan dihidantoin atau senyawa 6. Selanjutnya mengenai reaksi Knoevenagel. Reaksi ini melibatkan reaksi komponen aldehida aromatis dan komponen karbonil yakni hidantoin. Reaksi ini membentuk suatu senyawa aldol terlebih dahulu, yang kemudian senyawa aldol tersebut mengalami eliminasi membentuk senyawa intermediate 5-benzilidinahidantoin yang merupakan aseptor Mikhael. Selanjutnya yaitu prosedur sintesis. Nah, senyawa 5,2 dimetoksibenzilidena imidazolidin 2,4 atau biasa disebut dengan MTP4. Di sini sebanyak 341,2 mg 2,3 dimetoksibenzaldehida, 150,7 mg urea dan 249,2 mg hidantoin dilarutkan dalam 4 ml cairan ionik tea dan reflux selama 12 jam pada suhu 85 sampai 95 derajat Celcius. Nah, proses reaksi dipantau dengan KLT menggunakan eluen N-heksan etil asetat 3:2. Setelah direflux selama 14 jam, campuran reaksi dibiarkan selama semalam. Setelah itu ditambahkan aquades dan diaduk selama 5 menit. Endapan berwarna jingga disaring dengan corong Bunchner. Setelah disaring, endapan produk tersebut direkristalisasi dengan pelarut campur etanol air. Kristal yang terbentuk disaring dengan corong Bunchner, kemudian dianalisis kemurniannya dengan uji KLT. Nah, selanjutnya yaitu analisis kemurnian senyawa hasil sintesis. Biasanya uji yang dilakukan untuk menentukan kemurnian senyawa organik adalah uji titik leleh dan uji kromatografi lapis tipis. Nah, dalam uji titik leleh, senyawa yang memiliki kemurnian yang cukup tinggi memiliki rentan titik leleh lebih dari 2 derajat Celcius. Berikut ini adalah hasil dari titik leleh. Kemudian untuk uji KLT, senyawa dapat dikatakan murni secara kromatografi apabila senyawa yang diuji menampakkan satu noda saja dalam 3 sistem eluen yang berbeda. Eluen yang dipakai dalam menentukan senyawa hasil sintesis ini adalah N-heksan banding kloroform banding etil asetat
1:1:2. Kemudian diklorometana banding etil asetat 1:1, dan diklorometana banding kloroform banding etil asetat 1:1:1. Berdasarkan hasil kedua uji tersebut, yakni rentan titik leleh yang berkisar lebih dari 2 derajat Celcius dan munculnya satu noda dalam 3 sistem eluen membuktikan bahwa senyawa hasil sintesis yang telah direkristalisasi memiliki kemurnian yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu cara mengidentifikasi hasil sintesis. Struktur senyawa hasil sintesis ditentukan berdasarkan data spektroskopi yang meliputi FTIR, HNMR, dan CNMR. Baik untuk yang analisis spektroskopi inframerah yang FTIR, dari hasil analisis FTIR, beberapa data mengenai jenis ikatan diketahui melalui bilangan gelombang pita-pita yang muncul pada spektrum FTIR. Berikut ini adalah hasilnya. Nah, senyawa MTP1 hingga MTP4 itu dia memiliki ikatan NH dapat diketahui dari pita serapan yang tampak pada bilangan gelombang 3150 sampai 3200 cm pangkat min 1. Adanya 2 gugus karbonil yang berbeda, yakni karbonil dan cincin ulaktam yang tidak terkonjugasi dan terkonjugasi berturut-turut muncul melalui pita vibrasi ulur pada bilangan gelombang 1700 sampai 1750 dan 1630 sampai 1690. Keberadaan ikatan rangkap C rangkap 2C yang terkonjugasi tampak dari pita vibrasi ulur pada bilangan gelombang sekitar 1600 cm pangkat min 1. Selain itu, adanya ikatan C rangkap 2C aromatis tampak dari pita vibrasi ulur yang muncul pada bilangan gelombang 1400 sampai 1600 cm. Berikut ini adalah hasilnya. Selanjutnya yaitu analisis spektroskopi HNMR dengan CNMR. Nah, spektro HNMR memberikan tiga informasi penting, yakni pergeseran kimia, chemical shift, integrasi sinyal, dan pola pemicahan sinyal. Untuk spektro CNMR sendiri itu informasi yang biasa didapat adalah pergeseran kimia karbon yang menyatakan jenis atom karbon dalam suatu senyawa. Berikut ini adalah hasilnya. Untuk dari hasil analisis untuk spektro HNMR pada senyawa MTP4 tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan dengan spektro senyawa MTP1 sampai 3 kecuali pada sinyal-sinyal yang berada pada daerah aromatis 6 sampai 8 ppm. Untuk MTP4 persamaannya ada pada 2 sinyal proton metoksi nampak sebagai singlet pada 3,79 ppm dan 3,86 ppm dengan luas integrasi sinyal masing-masing sebesar 3. Nah, dari hasil untuk spektra CNMR diketahui bahwa senyawa MTP1 sampai MTP4 itu dia memiliki pergeseran kimia karbon yang hampir sama. Hal ini memperkuat bahwa keempat senyawa tersebut adalah senyawa yang sama. Demikianlah penjelasan mengenai sintesis senyawa 2,3 dimetoksibenzilidena imidazolidin 2,4 dion dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.